Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi. Info seputar gaya hidup dan keluarga. Ngopi Pagi. Elsiada FM. Impact Elsiada FM Praise and Worship Station. Halo keluarga Elsiada dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa ya. Senantiasa dalam berkat Tuhan, senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Senang sekali saya Yohana Win hadir untuk Anda di satu program yang sudah pasti Anda tunggu-tunggu ya. Karena di program ini kita banyak sekali akan mendapatkan hal-hal yang baru, tips-tips yang luar biasa tentunya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada saya Yohana Win akan menemani Anda di program acara Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Oke, ada apa di hari ini keluarga Elsiada? Pasti ada sesuatu yang keren, yang luar biasa, yang tentu saja sebenarnya kita tuh sudah tahu, tapi perlu diingatkan lagi, perlu di refresh lagi supaya nanti saat kita menjalaninya ini benar-benar itu bisa kita jalani dengan hati yang sukacita. Oke. Ini berhubungan dengan relationship atau menjalin satu hubungan khususnya dengan teman-teman. Ya, keluarga Elsiada, kalau dalam hidup kita itu pasti bertemu dengan banyak orang ya. Pasti namanya juga kita makhluk sosial, harus bertemu dengan banyak orang. Dari sekedar kenal, kemudian sampai akhirnya menemukan kecocokan. Tetapi tidak semua hubungan itu layak untuk dipertahankan. Karena walaupun kita cocok, walaupun itu kita bisa dekat dengan dia atau dengan seorang teman, tapi belum tentu itu bisa dipertahankan. Nah, teman sejati bukan yang paling sering muncul, tetapi yang hadir dengan ketulusan hati, yang hadir secara konsisten, tetap ada meskipun dia selalu ada dan tetap ada di waktu yang baik maupun yang kurang baik maupun yang tidak baik ya. Nah, jadi pada saat ini saya akan mengangkat satu topik obrolan, yaitu kita harus tahu ciri-ciri teman yang perlu kita pertahankan. Ciri-ciri teman atau tipe-tipe seorang teman yang bisa kita perjuangkan untuk kita selalu bersama dengan dia. Oke, untuk itu keluarga Elsiada, kita akan lanjutkan perbincangan kita di Ngopi Pagi pada saat ini, tapi setelah pujian berikut ini. Kembali lagi di Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Ada Yohana Win bersama dengan Anda, dan saat ini pun Anda bisa menyimak melalui live streaming YouTube Elsiada FM 91.3, dan juga Anda bisa menyimak melalui gelombang 91.3, dan juga Anda bisa menyimak dimanapun Anda berada melalui aplikasi Keluarga Allah ataupun aplikasi Elsiada FM. Yes, kita balik lagi ya di topik obrolan di Ngopi Pagi saat ini, dengan satu topik obrolan ciri-ciri teman yang perlu kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Oke, keluarga Elsiada, di tengah kesibukan dan dinamika hidup yang berubah-ubah, pastinya keberadaan seorang teman itu seperti tentu sangat langka ya. Seorang teman yang setia itu sangat langka di zaman sekarang. Nah, maka dari itu penting untuk kita tahu tipe-tipe atau teman, tipe-tipe atau ciri-ciri teman yang harus kita pertahankan supaya kita tidak salah pilih di dalam pertemanan. Yang pertama adalah ciri teman yang pertama adalah selalu ada untuk kita. Oke, selalu ada untuk kita. Dalam arti kata begini,
selalu ada dalam kondisi suka dan duka. Kita pun begitu ya, kalau kita mau jadi teman yang baik bagi teman kita, kita pun harus menjadi seorang teman di dalam suka dan duka. Kemudian yang kedua, selalu menanyakan kabar ketika tiba-tiba kita nggak ada kabar. Mungkin kita masih dalam masalah, mungkin kondisinya sedang ruwet ya. Ruwet itu apa sih? Nggak jelas. Atau kita memang sedang terhimpit dengan satu situasi yang tidak memungkinkan kita untuk selalu bikin story ya, bikin status di Instagram, di WhatsApp atau di thread gitu ya. Tiba-tiba menghilang. Nah, seorang teman yang baik itu pasti akan terus menanyakan kabar, dan dia selalu mencari tahu ada apa dengan kita. Begitupun juga dengan kita, kalau kita mau menjadi teman yang baik bagi sahabat kita, saat tiba-tiba sahabat kita itu menghilang atau ghosting ya, menghilang dari peredaran, kita harus juga cari tahu sedang apa dan apa yang sedang dihadapinya. Begitu, selalu ada. Seorang teman itu selalu ada. Kemudian yang kedua, seorang teman itu bisa memberi kritik yang membangun. Jadi tidak hanya ABS, asal Bapak senang ya, orang bilang ada seperti itu istilah ya. Tetapi teman yang baik itu tidak selalu setuju dengan kita. Mereka justru berani jujur. Bahkan ketika itu mungkin membuat hati kita nggak nyaman, tetapi dia jujur bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kurang benar. Kejujuran mereka bukan untuk menjatuhkan ya keluarga El Shaddai, melainkan untuk membangun. Jadi ketika kita salah, ketika kita melakukan sesuatu hal yang keliru, mereka akan memberitahu dengan cara yang bijak. Jadi tidak menghakimi atau tidak menyalah-nyalahkan, tetapi dengan bijak. Teman seperti ini bisa membantu kita untuk berkembang menjadi versi terbaik diri kita, tanpa rasa dengan sikap menggurui, tanpa ada satu judging atau menghakimi. Yang jelas mereka jujur tanpa merusak hubungan ya, karena kejujuran itu tidak gampang. Mungkin ada orang yang tidak enakan ya, atau sungkanan begitu. Sebenarnya kita tahu bahwa kita itu salah, tapi teman kita mungkin karena sungkan dengan diri kita sendiri, sehingga tidak menegur dan bahkan membiarkan kita melakukan kesalahan. Tetapi teman yang baik adalah dia bisa memberi kritik yang membangun. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, keluarga El Shaddai, seorang teman adalah dia bisa menjadi pendengar yang baik, memberikan telinganya untuk kita. Iya, jadi seperti Anda adalah pendengar setia El Shaddai FM, seorang teman yang baik adalah dia bisa menjadi pendengar yang baik. Saat kita bercerita tentang masalah pribadi atau hal yang sensitif, hal yang sangat private, dia tidak menghakimi, dia tidak membuat satu hal yang membuat kita itu merasa terus terpojok atau membandingkan dengan masalahnya sendiri, tetapi dia terus menjadi pendengar yang baik. Begitupun juga kita keluarga El Shaddai, kalaupun kita ingin menjadi teman yang baik atau sahabat yang baik bagi teman kita, kita juga terus mau belajar menjadi pendengar yang baik. Seperti Anda adalah pendengar yang baik dan setia El Shaddai FM. Lanjut, bagaimana kita bisa mengerti bahwa dia adalah teman kita yang baik atau sahabat kita yang baik adalah dia selalu mendukung kita. Teman yang sejati itu akan tetap mendukung kita bahkan ketika kita sendiri nggak yakin dengan diri kita sendiri. Nah, mereka adalah orang yang percaya pada kemampuan kita saat kita sendiri mulai ragu. Ya, itu teman yang baik atau sahabat yang baik. Jadi dia bisa melihat
satu potensi atau satu kelebihan yang ada di dalam diri kita, dan dia selalu mendorong kita untuk mencapai hal-hal yang besar, hal-hal yang baik, dimana kadang kita sendiri tidak meyakini itu, bahkan kita meragukan ada hal yang baik, ada kelebihan yang lain yang ada di dalam diri kita, tetapi dia tahu. Nah, itu seorang teman yang baik adalah dia selalu mendukung kita, dia selalu mensupport kita. Kebalikannya juga ya, kalau kita mau menjadi sahabat yang baik bagi teman kita, kita juga senantiasa bisa support atau mendukung sahabat kita, apapun yang menjadi kondisinya saat itu. Oke, keluarga El Syadai, kita akan kembali lagi setelah ujian berikut ini ya. Tetap stay tune di Ngopi Pagi. Terima kasih keluarga El Syadai, Anda masih tetap ada di program acara Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Iya, kita mau lanjut lagi ya. Semakin semangat nih. Apa yang menjadi kerinduan kita untuk kita memiliki teman yang baik, bahkan dibalik juga. Bagaimana kita bisa menjadi teman yang baik bagi sahabat kita. Ya, kita lanjut lagi. Seorang teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya, keluarga El Syadai. Iya, karena kepercayaan itu sangat luar biasa. Kepercayaan yang bisa mereka jaga dengan baik. Itu namanya kepercayaan. Jadi ketika kita menceritakan sesuatu hal, bahkan hal-hal yang pribadi, tanpa harus takut menjadi bahan gosip, tanpa harus takut kalau ini nanti tersebar kemana-mana, ke RT, ke teman pelayanan atau kemana-mana lah pokoknya gitu ya. Jadi kepercayaan itu bisa mereka jaga dengan baik. Begitupun juga dengan kita, ya. Jadi mereka tahu atau teman kita itu tahu batasan dan bisa menghargai privasi kita sebagai bentuk kepercayaan yang harus dijaga. Kemudian seorang teman yang baik juga tidak akan memanfaatkan kelemahan kita di masa lalu untuk bisa menyudutkan saat ada konflik. Ya, kita tidak mau memungkiri ya, di saat kita menjalin satu hubungan pertemanan atau persahabatan, kadang ada kerikil-kerikil, kadang ada konflik yang terjadi di antara kita, tetapi bukan kemudian di tengah konflik itu masalah kita atau curhatan kita yang dulu-dulu itu menjadi satu bahan untuk bisa dinaikkan kembali di dalam konflik tersebut. Ya, jadi kalau kita bisa nyaman terbuka dengan seseorang tanpa rasa takut, tanpa rasa was-was, itu pertanda teman tersebut layak kita pertahankan. Begitu ya, keluarga El Syadai, bisa dipercaya. Kemudian selanjutnya adalah teman yang baik itu yang selalu menepati janji. Nah, seperti merpati yang tidak pernah ingkar janji, itu lagu. Oke. Seorang teman itu tidak akan memanfaatkan kelemahan kita di masa lalu untuk menyudutkan, ya. Jadi saat ada konflik ya, jadi kita benar-benar merasa nyaman kalau kita bisa cerita dengan dia, kita bisa curhat dengan dia, itu tidak ada rasa khawatir sekalipun kalau itu nanti bisa tersebar kemana-mana. Ya, jadi bisa dipercaya dan bisa menepati janji. Kayak janji gini kelingking gitu ya, kayak di film-film. Janji ya, janji, pakai kelingking gitu. Ada yang senyum-senyum tuh pasti. Oke. Kemudian seorang teman yang baik adalah dia orang yang peka. Nah, teman yang peka itu biasanya bisa membaca situasi dan mengerti ya, tahu kapan saat dibutuhkan, tahu kapan harus menemani, dan kapan kita butuh ruang sendiri. Jadi dia
mengerti lah ya, peka itu mengerti. Jadi ada waktunya dia menemani kita, ada waktunya dia kasih kita ruang untuk kita bisa sendiri. Jadi nggak memaksa terus untuk cari tahu gitu. Jadi peka. Juga tidak akan memaksakan interaksi kalau tahu kita sedang butuh waktu sendiri ya, dia nggak maksa gitu. Jadi ciri teman yang harus dipertahankan ini penting karena terkadang yang kita butuhkan itu bukan orang yang selalu ada bersama dengan kita. Kadang kan kita juga pengen sendiri ya, keluarga Elsiadai. Kadang kita pengen punya ruang atau punya waktu yang kita ingin sendiri, tidak ingin ditemani oleh siapapun. Dan itu dia bisa mengerti. Oke. Kemudian lanjut, selain kita punya teman yang peka, yang menepati janji, yang bisa dipercaya, yang terakhir adalah dia bisa mendorong kita untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Nah, ini juga penting. Jadi teman sejati itu bukan hanya membuat kita bisa nyaman, bukan hanya membuat kita bisa percaya kepada dia, tetapi juga bisa menantang menantang kita untuk kita bisa tumbuh, menantang kita untuk kita bisa berubah menjadi satu pribadi yang lebih baik. Ya, dia juga bisa, seorang teman yang baik itu bisa menjadi pengingat ya, menjadi reminder. Saat kita mulai bergeser nih dari mungkin udah nggak rajin lagi, sudah mulai malas, sekaligus dia juga menjadi penyemangat. Nah, kita juga perlu ya, kita perlu teman yang seperti ini. Bahkan sebaliknya, kita juga bisa menjadi teman yang baik kalau kita bisa menjadi penyemangat bagi sahabat kita itu. Kehadiran seorang teman itu bisa bikin kita percaya diri. Ya, kadang kita juga meragukan potensi yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita punya teman yang dia bisa menjadi penyemangat ya, bisa menjadi pengingat dalam hidup kita, kita akan pelan-pelan percaya diri kita akan mulai tumbuh. Karena kita tahu ada seorang yang terpercaya, ada seorang yang bisa dipercaya, yang bisa kita percaya ya. Dan seorang teman yang baik itu dia nggak iri, tidak iri dengan kelebihan kita, tidak iri dengan kesuksesan kita, tidak iri dengan pencapaian kita. Bahkan dia terus merasa bangga, ikut merasa bangga dengan apa yang sudah kita capai. Jadi energi seperti ini keluarga Elsiadai sangat positif untuk pertumbuhan pribadi kita. Begitu ya, jadi kita bisa memilih teman yang baik yang ada di sekitar kita, yang ada di dekat kita. Jadi bukan berarti kalau teman-teman yang tidak ada di beberapa ciri-ciri ini terus kita jauhi, terus kita musuhi, enggak. Tetapi yang perlu dipertahankan adalah beberapa hal-hal yang sudah kita dapatkan baru saja. Oke, keluarga Elsiadai, saatnya saya pamit undur dari ruang dengar Anda, bahkan dari hadapan Anda. Namun ada satu kata-kata motivasi untuk setiap Anda menutup perjumpaan kita di Ngopi Pagi pada kesempatan kali ini. Mulailah hari dengan niat baik, hasilnya akan mengikuti. Di dalam Amsal 16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Terima kasih atas kebersamaan Anda keluarga Elsiadai. Saya pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan, tetap di program acara yang sama, itu Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Have a nice day. Salam sehat selalu. Salam untuk orang-orang yang Anda kasihi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.